Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayuhan netizen dimanapun Anda berada. Sebelumnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, serta bagikan video ini jika video ini bermanfaat. Di video ini, kita akan kembali mengkaji kitab Al-Minhahus Tsaniyah, melanjutkan kajian sebelumnya, kajian di feed episode 27, dan sekarang kita sudah sampai pada episode 28. Masih tentang zikir ya teman-teman, karena di bab akhir kitab Al-Minhahus Tsaniyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu memang berisi tentang zikir-zikir, dan karena memang zikir ini penting dan metode tercepat untuk mencapai usul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir ini ditaruh di bab terakhir. Baik, mari kita mulai membaca dan mengkajinya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa'alam dzalika ya akhi wa la tatruk adz-dzikra, dan janganlah engkau meninggalkan zikir walau ma'al ghaflati, walaupun zikir itu disertai dengan kelalaian. Artinya zikir yang dia tidak menyadari zikir itu, tidak disadari betul zikir itu. Masih lupa, lidahnya zikir tapi hatinya nggak ingat Allah. Itu maksudnya. Ini tetaplah zikir, jangan kamu tinggalkan zikir walaupun kamu dalam keadaan lupa. Qala al-Imam Sahlun rahimahullahu ta'ala, telah berkata Imam Sahl rahimahullahu ta'ala, siru ilallahi ta'ala urjan wa makasira. Berjalanlah kalian ilallahi ta'ala kepada Allah, urjan wa makasir, baik dalam keadaan pincang maupun dalam keadaan sakit. Wala tantadhiru sihata, jangan sampai engkau menunggu masa sehat baru engkau mau berjalan kepada Allah. Fa inna intizara sihati batalatun. Sesungguhnya menunggu sehat itu adalah perbuatan menganggur yang sia-sia. Ya. Jadi berjalanlah terus kepada Allah dengan zikir itu walaupun dalam keadaan pincang, sakit. Karena kalau kita diam, ya itu sama saja menganggurkan waktu, menyia-nyiakan waktu. Jadi harus terus dibaca zikir. Malah kalau sakit, kesempatan untuk zikir lebih banyak, dosanya semakin diampuni. Begitu bagi orang-orang yang mengerti ya. Sakit itu justru menjadi jembatan bagi dia kadang. Wa qala sahibul hikami, telah berkata pemilik hikam, pengarang hikam yaitu Ibnu Athaillah, la tatruku dzikra fa in la tatrukiz dzikra li'adami hudurika ma'allahi ta'ala fihi. Janganlah engkau meninggalkan zikir hanya karena ketiadaan kehadiran kamu bersama Allah dalam zikir itu. Maksudnya dia zikir tapi dia nggak ingat Allah gitu. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika ma'a wujudi dzikrihi. Karena sesungguhnya kelalaian kamu dari adanya zikir itu lebih berbahaya daripada kelalaian kamu bersamaan dengan kamu zikir. Artinya kondisi kita berzikir tapi lalai itu lebih baik daripada kita tidak berzikir, begitu. Lengah tapi nggak berzikir itu lebih bahaya. Kita nggak ingat Allah dalam keadaan tidak berzikir itu lebih bahaya daripada kita berzikir namun kita tidak mengingat Allah. Jadi masih bagus lisan berzikir tapi nggak ingat Allah daripada lisan nggak berzikir dan nggak mengingat Allah. Itu double ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ingat Allah dan nggak berzikir, itu nol besar. Tapi kalau kita zikir tapi hati kita nggak ingat Allah, itu masih ada nilai plus, yaitu lisan kita berzikir. Wa asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqzatin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kamu dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir dengan adanya kesadaran. Jadi ini naik tingkat. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqzatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Dan mudah-mudahan Allah juga kemudian menaikkan level kamu dari zikir bersamaan dengan kesadaran dia berzikir kepada zikir bersamaan dengan perasaan kamu bahwa Allah itu hadir.
Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur. Dan naik lagi tingkatan selanjutnya, yaitu dari zikir, ya, dari zikir disertai perasaan kamu hadirnya Allah, menuju ke zikir disertai disertai keadaan dirimu lenyap dari selain yang disebutkan. Artinya menuju zikir yang kamu hanya mengingat Allah, tidak mengingat apapun selain Allah. Begitu. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan hal itu tidaklah sulit bagi Allah. Ini tingkatan zikir ini ya pertama ya. Tingkatan-tingkatan zikir. Yang pertama adalah zikir tapi nggak ingat Allah. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua, yang lebih naik lagi. Zikir zikir dan mengingat Allah. Sadar dia sedang berzikir kepada Allah. Kemudian tingkatan yang ketiga, berzikir dengan perasaan menghadirkan Allah, selalu hadir pokoknya dia merasakan kebesaran Allah di situ. Kemudian yang keempat itu berzikir dan dia hanya ingat Allah, nggak ada yang lainnya. Jadi dia melihat apapun itu pasti langsung ingatnya Allah. Melihat apapun ingatnya Allah, melihat apapun ingatnya hanya Allah. Jadi misalkan dia disakiti oleh orang, dia nggak melihat orang itu menyakiti, tapi dia melihat Allah telah mentakdirkan itu bagi dia, maka dia menerima keputusan Allah. Sehingga dia bisa menerima semua takdir Allah. Ini zikir tingkat tinggi ya. Zikir yang hanya mengingat Allah, semua makhluk tuh nggak dilihat, hanya mengingat Allah, hanya melihat Allah. Itu tingkatan zikir tertinggi. Jadi ada 4 tingkatan zikir ya. Maka dari itu ya kita selalu senantiasa aja zikir, jangan pedulikan mau kita ingat, mau kita sadar zikir itu atau maupun nggak sadar, tetap kita harus berzikir terus. Fa'lam dzalika ya akhi. Tahuilah itu wahai saudaraku. Wala tatruk az-zikra fa innahu 'amdatut tariq. Jangan engkau tinggalkan zikir, karena sesungguhnya zikir itu adalah tiangnya thariqah. Ya, tiangnya thariqah. Wa akbaru minas sholat, dan lebih agung, lebih besar daripada sholat. Qala al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, berkata Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq, az-zikru ruknun qawiyyun fi tariqillahi ta'ala. Zikir adalah tiang yang paling kuat, tiang yang sangat kuat dalam berjalan menuju kepada Allah, dalam thariqah, dalam suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwal umdatu. Bahkan zikir itu merupakan tiang pokok, tiang utama bihadza tariqi, dalam jalan ini, jalan menuju Allah ya. Wala yasilu ahadun illallah ta'ala, dan tidak akan sampai seseorang pun kepada Allah illa bidawami dzikri, kecuali dengan terus-menerus berzikir. Jadi memang zikir ini seolah jalan paling besar, jalan paling lurus, jalan paling kuat, jalan paling terpercaya untuk bisa sampai kepada Allah. Dengan cara berzikir terus, maka kita menjadi semakin dekat, semakin terbuka hijab kita, sehingga bisa mengenal Allah dengan jelas. Wa qala asy-Syaikh Abdul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Abdul Mawahib rahimahullah ta'ala, innama kana dzikrullahi akbar minas sholati. Sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar manfaatnya daripada sholat. Lianna sholata, karena sholat, wa in kana 'azimatun, walaupun sholat itu memang sangat besar, faqad la tajuzu fi ba'dil awqati, maka sungguh sholat itu terkadang tidak boleh di sebagian waktu. Di waktu apa sholatnya boleh itu? Yaitu di waktu terbenamnya matahari dan juga di waktu terbitnya matahari. Itu sudah boleh sholat, tapi boleh berzikir. Maka dari itu zikir memiliki nilai plus dibanding dengan sholat. Menurut siapa? Abdul Mawahib Asy-Syadzili. Ya, meskipun sholat itu memang paling besar lah, memiliki dampak yang paling besar bagi hati kita. Sholat itu nggak dapat dipungkiri karena Allah mewajibkan sholat. Tapi zikir ini kita bisa melakukannya setiap saat, bayangkan itu. Aina mustadamun fi umumil halati. Sesungguhnya zikir itu
senantiasa bisa didawamkan di setiap keadaan. Kita lagi rebahan, kita mau apapun tuh bisa berzikir. Begitu. Dan lebih mudah lagi pelaksanaannya. Wa qala aidan ikhtalafu ayyuma afdalu dzikri sirran aw jahran. Nah, mereka berkata juga, para ulama itu berselisih mana yang lebih utama, zikir dengan pelan atau zikir dengan keras. Wallazi aqulu bihi, adapun yang aku ucapkan, ini Ali Ad-Daqqaq ini Abul Mawahib Asy-Syadzili yang berkata ya, menurutku inna dzikra jahran afdalu liman ghalabat alaihi al-quwwatu min ahli al-bidayah. Sesungguhnya zikir dengan keras itu lebih utama ya bagi orang yang dia dominan kekuatannya untuk zikir, masih dominan kekuatannya untuk zikir. Bagi para pemula, jadi bagi para pemula itu lebih utama zikir dengan keras. Wa dzikru sirran afdalu liman ghalabat alaihi al-jam'iyyatu min ahli nihayah. Kemudian zikir secara sembunyi-sembunyi atau secara pelan itu lebih utama bagi orang yang telah dominan jam'iyahnya dari ahli an-nihayah, yaitu para senior yang sudah lama. Ahli nihayah itu sudah mencapai puncak. Jadi kalau seorang sudah mencapai puncak tingkatan zikir itu hanya cukup zikir sirron, nggak perlu keras. Tapi kalau ahli bidayah, orang pemula, itu harus keras begitu. Karena supaya apa? Memantik cahaya-cahaya dalam hatinya supaya semakin terang hatinya itu. Kalau ahli nihayah itu udah terang hatinya, jadi dia cukup sir saja, masih kuat dia. Kalau ahli pemula kan dia masih lemah lah bahasanya lah. Jadi dia harus terus untuk jahron supaya juga telinganya mendengar ya kan. Seluruh tubuhnya juga ikut bersemangat berzikir. Karena kalau orang zikirnya keras itu akan lebih semangat ya bagi para pemula. Tapi kalau orang yang sudah senior, sudah sering, sudah tingkat lanjut lah, itu malah lebih bagus siron, karena siron itu lebih membuat dia tenang, lebih membuat dia nyaman, lebih membuat dia meresap gitu. Tapi kalau orang yang pemula, ya bagusnya ya jahar. Wa qala aidan afdalu siyagi dzikri lil muridi qaulu la ilaha illallah. Abul Mawahib Asy-Syadzili juga mengatakan bentuk zikir yang paling utama bagi murid adalah mengucapkan la ilaha illallah. Madama lahu hawa, selama dia masih memiliki hawa atau nafsu. Faidza faniyat ahwiyatuhu kana dzikrul jalati anfa'u lahu. Apabila telah hilang keinginan-keinginan atau hawa-hawa nafsunya, maka zikir hanya dengan mengucapkan lafaz jalalah atau lafaz Allah itu lebih manfaat bagi dia. Lianna ma sama hunaka ma yugni haqiqatan fafham. Karena sesungguhnya rahasia di balik lafaz Allah atau jalalah itu sudah mencukupi secara hakikat bagi orang-orang yang sudah terkendali hawa nafsunya. Jadi kalau orang-orang yang sudah terkendali hawa nafsunya, sudah bagus, sudah bisa dikondisikan, sudah mutmainnah lah bahasanya, itu berzikir dengan Allah itu lebih manfaat. Ini kata Abul Mawahib Asy-Syadzili. Ini juga pasti menurut pengalaman beliau ya. Tapi kalau masih banyak nafsu, masih banyak keinginan duniawi, bagusnya zikirnya la ilaha illallah supaya melenyapkan duniawi itu dari hatinya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi gitu, supaya melenyapkan nafsu-nafsu duniawi. Tapi kalau orang yang sudah mutmainnah, nafsu duniawinya sudah bisa dikondisikan, maka bagusnya zikirnya Allah itu zikirnya seperti itu. Ma'alam anna dzikra mansubul wilayah. Ketahuilah bahwasanya zikir itu adalah mansubul wilayah, yaitu syarat-syarat kewalian, ketentuan-ketentuan kewalian yang dinisbatkan kepada kewalian. Ai marsumun minallahi ta'ala 'abdi, yaitu suatu aturan atau syarat dari Allah untuk seorang hamba. Jadi kalau mau jadi wali ya syaratnya ya, pertama zikir. Harus selalu zikir setiap waktu, syaratnya wali. Kamaro simi muluk gitu bil wadhaib, sebagaimana syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan raja-raja dunia yang dia menetapkan kewajiban-kewajiban kepada setiap warganya.
Walillahi masalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala al-masalu, ketentuan al-a'la yang paling tinggi. Jadi memang aturan tertinggi itu hanya milik Allah. Dan di sini aturan tertingginya Allah apa? Zikir. Karena Allah menciptakan manusia jin untuk berzikir. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu kan? Faman wuffiqa lidawami dzikrillah ta'ala, barang siapa yang diberikan taufik untuk selalu senantiasa mengingat Allah atau berzikir. Barang siapa yang dirampas, dicabut zikir itu, maka sungguh dia telah diusir dari kewalian. Maka pahamilah. Jadi syarat wali itu harus zikir terus menerus. Ini kata Syekh Abdul Mawahib Asyadili. Jadi penting sekali zikir ya. Wa'lam, dan ketahuilah anna zikra, bahwasanya zikir asra'u fil fathi min sa'iril ibadati. Ketahuilah bahwasanya zikir itu adalah ibadah yang paling cepat dalam membuka singkatan hati, dalam membuka hijabnya hati. Itu paling cepat zikir itu, membuka hijab-hijab. Qala Sayyidi Ali al-Mursifi, telah berkata tuanku Ali al-Mursifi rahimahullahu ta'ala, qad ajuzal asyakhu, sungguh telah lemah para syekh itu. Walam yajidul muridi, maka mereka tidak menemukan bagi murid dawaan, obat, asro'a fi jala'i qalbihi, yang paling cepat dalam menyinari hatinya, dalam membuat hatinya bersinar, min mudawamati dzikri, daripada terus menerus berzikir. Artinya seorang syekh itu sudah berpikir keras ya, dan mereka menemukan bahwasannya mereka tidak menemukan obat yang lebih cepat untuk membuat hati murid itu bersinar selain dari mendawamkan zikir. Jadi para syekh-syekh masyayikh itu memang sudah sepakat semuanya, yang sudah teruji bahwasanya yang paling cepat untuk membuat hati muridnya bersinar, hati muridnya menjadi bercahaya, itu adalah dengan selalu senantiasa berzikir. Wa hukmu dzikri fil jala'ilil qalbi, maka hukum zikir dalam membuat hati bersinar itu kahukmil hasofin nuhas, seperti hukum kerikil pada tembaga. Jadi kalau tembaga semakin dikeruk pakai kerikil itu kan semakin bersinar tembaga itu ya. Begitu. Wa hukmu ghairi dzikri min sa'il ibadati, adapun hukum selain zikir dari keseluruhan ibadah, kahukmis sabuni fin nuhasi, seperti hukum sabun pada tembaga. Jadi kalau tembaga digosok pakai sabun berapa kali pun ya tetap aja seperti itu, gak berubah-berubah. Wa dzalika yahtaju ila tuli zaman, dan hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau pakai sabun lama, tapi kalau kerikil cepat. Wa qala aydun as-saliku, ini berkata juga nih Said Ali al-Mursifi, as-saliku min tariqi dzikri kata'iril majdi ila hadratil qurbi. Orang yang beribadah, yang berjalan menuju kepada Allah ya, dengan cara berzikir itu seperti burung yang indah yang dia terbang ke hadirat Tuhannya. Terbang dia. Wasaliku min ghairi tariqi dzikri ya, kazamini alladzi yazhafu taratan wa yaskunu ukhra ma'a bu'dil maqsidi. Adapun orang yang berjalan dengan tanpa cara berzikir ya, orang yang beribadah untuk mendekat kepada Allah, untuk sampai usul kepada Allah, tapi tidak dengan jalan zikir, itu seperti orang pincang ya, orang pincang yang merayap. Terkadang dia jalan merayap dan terkadang dia diam bersamaan dengan jauhnya tujuan dia. Dia tujuannya jauh banget tapi dia malah jalannya pincang ya, jalannya merayap. Itu kalau dia
mendekat atau beribadah dengan cara yang dengan selain zikir. Maka zikir ini memang paling top ya, karena dia bagi burung wus melesat cepat. Jauh perbedaannya ini. Farubbama quti'a mislu hadza umruhu kulluhu wa lam yasil ila maqsidihi. Dan terkadang umurnya sudah selesai, artinya dia sudah wafat dan dia belum sampai kepada tujuannya, yaitu tujuan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajma'u, dan sungguh telah sepakat para ulama ala annal fatha fil laili aqrabu minhu fin nahari. Sudah sepakat bahwasannya terbukanya hati di malam hari itu lebih dekat daripada di siang hari. Jadi kalau kita berzikir di malam hari itu semakin mempercepat terbukanya hati kita. Wa qalu, dan mereka berkata, kullu man lam yadhkurillahi ta'ala min ghurubi syamsi ila sabahi fi majlisin wahidin ma'ada waqtas sholati fala yaji'u minhu fit tariqi. Dan mereka para ulama berkata, setiap orang yang tidak berzikir kepada Allah dari terbenamnya matahari sampai subuh dalam satu majelis selain waktu sholat, maka dia tidak akan mendapatkan apapun dalam jalan yang dia tempuh. Jadi dalam dalam ibadah malam itu harus dizikir ya. Kalau malam nggak dipakai zikir sama sekali, itu tidak akan menuai apapun perjalanan ibadah dia itu. Wa qalu malam yahsil lahu min dzikri halun qawiyyun wa hudurun ma'allahi ta'ala. Barang siapa yang tidak berhasil dalam zikirnya itu, tidak berhasil mendapatkan keadaan yang kuat dan keadaan perasaan hudur bersama Allah, keadaan merasakan hadir bersama Allah, maka falaisa lahu qat'ul majlis, maka janganlah dia untuk memutuskan zikirnya itu dalam majlis. Ya, fahamilah. Jadi kalau misalkan walaupun kita zikir tapi masih nggak bisa merasakan kenikmatan, nggak bisa merasakan hadirnya Allah di situ, maka dia harus terus berzikir, jangan sampai meninggalkan. Pokoknya zikir aja terus sampai menuju ke jalannya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita sudahi dulu perkajian kita pada video ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya di episode ke-29. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Tetap simak channel ini sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.